Jeffrey Epstein itu menjijikan banget. Gue kalau ngeliat kasusnya gue ikutan merinding. Dia udah predator, penjual budak anak di bawah umur, pemeras pejabat-pejabat tinggi di dunia. Dan kasus-kasus yang kalian tahu itu dari 3 juta file yang baru dirilis, masih ada jutaan file lainnya. Ini bukan teori konspirasi pinggir jalan. Ini fakta hukum yang udah terbukti di pengadilan. Yang bikin gue merinding itu bukan soal kejahatannya doang, tapi satu pertanyaan besar. Kok bisa dia punya akses ke elit-elit global yang terseret kayak Bill Gates, Elon Musk yang masih baru rumor. Elit global itu nggak bodoh. Mereka tahu mana yang aman, mana yang nggak aman, mana yang harus disembunyiin, mana yang disapu di bawah lemari. Dan kenapa mereka diem-diem aja bertahun-tahun sampai kasusnya meledak? Jawabannya, the honeypot. Semua koneksi elit yang dikumpulin sama Epstein itu ngejanjiin satu hal, total privacy, bener-bener privasi total. Makanya dia beli pulau kecil itu di Virgin Islands, udah bebas hukum. Yang bikin elit-elit mikir apa yang terjadi di pulau ini ya tetap di pulau ini. Karena yang dijanjiin Epstein, ya mereka merasa aman buat ngeluarin semua sisi-sisi gelap fantasi mereka. Gak ada CCTV, gak ada wartawan, gak ada orang. FBI sama polisi yang ngegerebek rumahnya Epstein, nemuin sistem perkabelan kamera tersembunyi, dan itu canggih banget gak kelihatan. Itu di kamar tidur, di ruang pijat, di mana-mana. Jadi ternyata selama ini semua network elitnya dia itu direkam secara diam-diam. Dia punya ribuan jam rekaman orang-orang paling berkuasa di dunia lagi ngelakuin hubungan dengan anak di bawah umur. Kalau secara istilah bisnis, Epstein adalah sebuah kompromat, yaitu orang yang ngumpulin bahan-bahan blackmail untuk memeras orang-orang kuat. Atau setidaknya punya perisai lah. Lo bayangin kalau misalnya Bill Gates atau Pangeran Andrew udah nggak seneng dan berani macam-macam sama Epstein. Ya nggak bisa, karena sekali videonya bocor, hidupnya tamat. Itu kenapa Epstein itu disebut kebal hukum. Dan ini bertahun-tahun. Dia megang kartu as orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Dia ngenyadar moralitas elit global. Lihatlah, moral, etika, dan aturan, itu semua kalah sama satu hal tadi, akses dan uang.